Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dengan konten sekarang ini kita share ya, kita bagi pengalaman ya. Ini ada ketemu lagi dengan AC yang mengalami bocor. Bocornya itu sangat kecil sekali, hanya netes gitu ya. Yang pas kebetulan ini user kami itu emang lokasinya agak jauh dari tempat kami gitu ya. Ini termasuk user lama, tapi kami udah jarang banget karena emang beliau juga ngemaklumi keadaan kami emang posisinya jauh gitu ya. Jadi beliau suka mempergunakan tukang di sana gitu ya. Cuman pas kebetulan dia merasa istilahnya baru 3 bulan servis gitu ya, tetapi AC-nya kok sudah bocor kembali, padahal ada satu AC yang emang jarang banget dipergunakan, tetapi begitu mau dipergunakan kok mengalami suka netes gitu ya. Ya pas kebetulan juga ya kami disuruh ke sana, ke lokasi beliau itu, karena selain ada servis AC ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, memindahkan dan memasangkan unit AC, jadi sekalian gitu ya. Jadi kalau untuk perawatan mungkin kalau cuma 1 atau 2 unit gitu ya, mungkin dari tukang-tukang di sana lah. Karena apa? Karena lumayan jauhnya itu ya, mungkin sekitar satu jam setengah jarak kami ke tempat beliau itu, dengan diperkirakan rata-rata kendaraan yang kita pergunakan roda 2 itu ya 60 km per jam lah rata-ratanya. Itu memerlukan waktu sekitar 1,5 jam gitu ya. Jadi kalau seumpamanya hanya servis rutinitas istilahnya 1 atau 2 unit AC gitu ya, ya mungkin beliau itu memerintahkan atau menyuruh tukang-tukang di sana gitu ya. Oke, tetapi setelah 3 bulan ya, emang kalau untuk AC-AC sekarang ini tidak seperti unit AC-AC yang lama gitu ya. Hampir rata-rata untuk jenis AC yang sekarang ini 3 bulan, 4 bulan atau 3 bulan itu emang sudah minta waktunya diservis gitu ya. Tetapi biasanya tidak sampai mengalami bocor, apalagi unit AC-nya tersebut jarang dipakai gitu ya. Oke, sekarang kita bisa memperhatikan ya dari unit AC-nya yang tidak begitu kotor tetapi mengalami bocor, netes gitu ya. Bisa dilihat dengan kondisi tetesannya tuh seperti ini. Nah, ya. Sebelah kiri ini kelihatan ada netes, tetapi dengan netes seperti ini sangat riskan atau gimana ya, rasanya gimana gitu. User ini memiliki AC yang istilahnya ada air netes seperti ini, lama-kelamaan juga ditadahin atau dikasih tatakan gitu, mempergunakan lap, lama-lama basah juga gitu ya, walaupun hanya netes seperti itu. Bocor sebelah kiri, tapi netes jatuhnya ke meja itu sebelah kanan karena dia ngalir melalui grill penutup, dan kebetulan AC ini emang sedikit agak miring ke kanan kalau kita ngadepin AC tersebut. Ya otomatis bocor sebelah kiri, netes sebelah kiri, dia akan jatuh ke meja atau ke lantainya sebelah kanan. Oke, nih bocornya kita zoom lagi ya, kita coba perhatikan. Barangkali yang tadi kurang yakin, kurang terlihat. Nah ini kami zoom sedikit. Nah itu ya, kelihatan ada tetesan netes air. Padahal ini kondisi AC begitu saya periksa ini ya, evaporatornya juga masih bersih, karena AC ruangan ini tuh emang jarang dipergunakan gitu ya. Sekalinya mau mempergunakan kok dapat masalah dengan suka netes tersebut gitu ya. Bisa Anda lihat juga dari evaporator yang anti karatnya itu masih kelihatan ya, warna biru gitu ya. Lalu ada satu lagi yang mengalami bocor. Ini persis banget bocornya itu di bawah pen indoor yang hampir berdekatan dengan dinamo, di area dekat dinamo ya. Ini ujung pen yang hampir ya area dengan dinamo, as dinamo ya. Nah, kelihatan tidak tetesannya seperti ini. Ini sangat risih sekali ya kalau mengalami punya AC yang istilahnya hanya ada AC itu mengalami netes seperti ini gitu ya. Lama-kelamaan juga hasil tetesannya itu banyak gitu. Nah, kelihatan ya. Kelihatan apa tidak nih? Oke, coba kita zoom lagi sedikit ya supaya lebih yakin lagi dari area mana gitu ya. Coba diperhatikan. Tuh, kelihatan ya. Saya lap dulu.
Tuh, kelihatan ya. Itu persis di bawah pen ya, ujung dia punya bodi AC di bawah pen. Dari kebocoran-kebocoran seperti ini ya, itu biasanya dari talang yang kedua menuju ke talang ke depan gitu ya, itu ada sedikit sumbatan. Walaupun kelihatannya talang depan itu bersih ya, tetapi kita tidak bisa melihat 100% saat cuci servis itu. Mungkin waktu yang cuci servis itu tidak memperhatikan talang yang keduanya. Kita coba mudah-mudahan dengan tanpa diturunkan, kita lepas saja dia punya modulnya, supaya di pangkal sini talang yang kedua ini bisa kelihatan mungkin ada sesuatu, dan ternyata betul ada sedikit sumbatan yang mengantarkan air embun evaporator yang bagian belakang ini mengarah ke area blower atau pennya. Di sudut sini, walaupun kotornya hanya sedikit ya, karena emang talang kedua ini emang kalau ada tersumbat sebesar korek kuping aja, itu akan mengakibatkan airnya itu tidak mau mengalir ke talang depan gitu ya. Lalu untuk yang tadi, yang pertama ya, untuk yang pertama itu, mau tidak mau, tempat kedudukan dia punya evaporator yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri itu dilepas dulu, sedikit dibuka. Biasanya itu juga sama, talang yang kedua menuju talang yang pertama ke depan itu ada sumbatan. Jadi nanti airnya itu akan keluar dari jalur yang sudah disediakan atau sudah dibuat oleh pihak pabrik. Karena ada sumbatan, walaupun hanya sedikit karena emang talang yang kedua itu kecil ya, jadi dengan sumbatan sebesar korek kuping pun akan mengakibatkan air tersebut menjadi luber gitu ya. Jadi air tersebut dari hasil embunan yang turun, embun di evaporator yang bagian belakang itu jatuh ke talangnya, lalu harusnya mengalir ke depan, dia malah mengalir melalui kotor tersebut. Dan pas kebetulan kotor tersebut itu tidak masuk atau tidak berada di jalur pembuangan yang menuju ke depan. Jadi ada sedikit kotor yang keluar dari talang tersebut. Itu yang mengakibatkan tetesan air yang akan terjadi gitu ya. Jadi untungnya kedua AC ini yang mengalami netes air ini tidak sempat atau tidak kami bongkar di servis semuanya, diturunin gitu servis besar. Dengan ditanganin seperti ini juga alhamdulillah bisa teratasi gitu. Yang penting kita memerlukan ketelitian celahnya ya. Kita perhatikan celahnya air itu gitu ya, kenapa tidak bisa masuk ke talang depan. Itu aja ya. Jadi sudah jelas permasalahan AC yang suka ngalamin netes gitu ya. Walaupun netesnya hanya sebesar itu, tetapi sangat risih sekali. Apalagi di bawahnya itu ada sesuatu yang emang tidak boleh kena cipratan air. Itu sangat mengganggu sekali gitu ya. Apakah betul hasil tersebut bisa diatasi? Inilah hasilnya dari laporan beliau gitu ya. Cuman di sini kami sedikit miskomunikasi dengan beliau. Saya pikir gitu ya. Saya pikir yang baru saya betulin itu mengalami bocor lagi gitu ya. Ternyata bukan. Laporan tersebut justru sebelum diperbaiki, cuman kami telat membacanya, jadi saya tidak melihat jamnya juga. Jadi saya pikir laporan tersebut yang AC-nya masih netes itu dikirain saya setelah saya perbaiki gitu. Ternyata itu sebelum diperbaiki gitu. Maka jawaban beliau tuh seperti ini gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami bagikan atau kami share ya, pengalaman perihal AC. Untuk AC-AC yang zaman sekarang ini emang ini juga sekalian untuk informasi untuk para pengguna atau pemilik unit AC. Untuk AC jenis AC sekarang tuh emang sangat riskan sekali, sangat sensitif sekali ketika di area talangnya itu ada sedikit sumbatan pun akan mengakibatkan netes. Apalagi sumbatannya tersebut, ujung sumbatannya tersebut gitu ya, biasanya yang sudah berbentuk jelly, agar-agar kayak jelly seperti itu, dan ujung jelinya itu keluar dari talang tersebut, makanya akan mengakibatkan netes seperti ini gitu ya. Jadi kalau sumbatan sekecil itu tuh tidak harus
di talang tersebut banyak tergenang air sampai penuh dia punya talangnya, tidak ya. Karena sumbatan itu yang tadi kami katakan sedikit itu ada keluar dari talang tersebut gitu. Jadi air itu akan mengikuti kotoran tersebut yang keluar dari talangnya gitu. Makanya hasilnya pun ke pembuangan selang atau pembuangan AC atau selang drainnya itu tetap ada gitu ya. Tetap lancar, kelihatan lancar, tetapi dibarengin ada netes di unit AC-nya ya, karena permasalahannya seperti itu gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami share, kami bagikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.